Luar biasa ya pujian itu, kalau kita tadi saya renungkan pujian dari timur ke barat itu ibaratnya tidak ketemu. Kalau kita jangkau ya, tangan kita terbuka, mana timur mana barat, sejauh itulah dosa kita diampuni. Sedalam laut, saya pernah bagikan bahwa laut terdalam di dunia ini adalah Mindanao yang ada di Filipina. Itu sangat dalam. Hampir-hampir dikatakan tak terhingga, karena tembusannya ada lagi laut juga ya, yang dimana di situ dulu banyak kapal tenggelam. Jadi tembus laut. Bumi ini kan bulat. Jadi Mindanao di atas Filipina paling dalam, tembus lagi ke bawah, laut juga ketemu. Ya. Sedalam itulah dosa kita dilemparkan. Kalau kita pahami betul pekerjaan Tuhan, bukan karena sesuatu hal yang kita lakukan yang baik, bukan. Tidak ada. Makanya Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Artinya bicara iman ini yang kita harus paham. Diselamatkan oleh iman. Apa iman? Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya Yesus, perkataan Yesus. Iman adalah artinya kita percaya karya Yesus di kayu salib. Dia berbuat sesuatu yang baik untuk kita, tidak ada menghakimi. Berarti sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh karya Yesus, bukan karena kita. Iman timbul dari pendengaran. Tapi selama ini kita melihat sesuatu di dunia ini, oh kok begini ya. Melihat kepada diri kita, kesalahan kita, melihat kepada diri orang lain. Tapi Tuhan katakan timbul dari pendengaran, bukan penglihatan. Bukan penglihatan semua, tapi banyak hal. Makanya secara visual itu hampir, kalau banyak penelitian ada 80%, ada 55%, ada macam 60%. Visual itu sangat dominan daripada pendengaran dan verbal perkataan. Kalau mungkin orang yang sudah pernah mengikuti kepemimpinan, saya kan ikuti kepemimpinan seperti Pak Leo dulu, luar biasa. Jadi hati-hati dengan penglihatan kita, karena Allah itu roh. Makanya kita dikatakan iman timbul dari pendengaran. Kita mendengarkan suara Roh Kudus. Kita nggak bisa lihat Roh Kudus secara lahiriah, tidak bisa. Tapi selalu kita melihat kondisi yang terjadi kepada diri kita dan kepada sesama. Kita lihat, oh ini yang terjadi. Sehingga itu langsung masuk ke otak bawah sadar. Karena di atas 55% itu penglihatan visual itu mempengaruhi, merasuki pikiran kita. Makanya Tuhan tidak katakan iman timbul dari penglihatan, tidak. Tapi pendengaran. Makanya kalau setiap hari Minggu kita mendengar firman Tuhan dari depan ini, pujian penyembahan, disinilah Tuhan secara korporat melawat semua umatnya. Bukan berarti kita di rumah bisa. Tapi Tuhan sangat senang, ibaratnya kalau kumpul-kumpul sama jemaat anak Tuhan ya kan, senang Tuhan. Bergembira dia melihat kita kumpul memuji dia, karena disitulah Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan. Jadi kita harus paham betul, jangan sampai kita tertuduh dakwaan, tuh kamu baru berdosa, tuh kamu baru bohong, kamu baru menipu, kamu baru hancur-hancuran, kamu baru marah-marah. Tuh dosa. Yang persoalannya sebenarnya untuk kita, setelah Yesus sudah menyelesaikan karya di kayu salib, bukan perkara dosa. Dosa sudah selesai dari timur sampai ke barat, sampai ke dalam. Sudah selesai, Tuhan katakan finish, sudah selesai. Saya sudah bayar kamu, saya sudah tebus kamu dari dosa. Persoalan dengan Tuhan bukan dosa. Makanya hati-hati sekarang, kamu dosa loh, nanti Tuhan marah. Kamu bayangkan kalau urusan dosa setiap hari, bisa kita berurusan minta ampun setiap menit apa setiap detik. Melihat salah, ampun Tuhan, melihat salah. Kerjanya minta ampun Tuhan. Tuhan bilang, aduh, kamu tidak menghargai karyaku di kayu salib. Aku datang untuk mengampuni dosamu. Persoalan dengan Tuhan apa? Bukan masalah dosa. Banyak orang sekarang ini didakwa sama iblis dosa. Bukan. Perkara di hadapan Tuhan karena kurang percaya kepada karya Yesus.
Apakah dikatakan harus Yesus disalib lagi untuk kamu percaya? Di firman Tuhan katakan begitu kan? Apakah harus disalibkan saya lagi? Saya sudah mengampuni sekali dan untuk selama-lamanya. Percayakah kamu? Maka ini dikatakan iman timbul dari pendengaran perkataan Yesus. Apa yang kita dengar? Firman Kristus, yaitu firman perkataan Yesus sendiri. Firman Kristus, dia sendiri seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Percayakah kamu? Makanya kalau kita baca Alkitab kepada murid-muridnya, sampai orang Farisi berkata, mana murid-muridmu doain ini, pelepasan ini, orang terikat enggak sembuh. Apa? Ketika Tuhan Yesus turun dari bukit itu bersama dengan Petrus, Yohanes, Yakobus, marah di situ Tuhan Yesus. Kamu ini kurang percaya. Selama ini apa yang kamu dengar dari perkataanku? Jadi persoalan kita di hadapan Tuhan hanya urusan percaya. Ya kan? Tapi percaya ini bagaimana kita bisa percaya? Yaitu ini. Timbul dari pendengaran. Mari kita buka judulnya, memang saya ini kan itu pengampunan membawa kepada pertobatan. Ini sangat dasar sekali. Kita baca kisah, ada 4 kisah di Alkitab tentang bagaimana orang berkata kan, kamu harus bertobat. Bertobatnya gimana? Ya kemarin itu ada Saul ya, harus 180 derajat. Bayangkan, bertobat harus 180 derajat. Kira-kira bisa enggak? Apa jadi 360 balik lagi kan? Ini tanggung-tanggung ini, 180 derajat kamu harus bertobat. Tapi caranya bagaimana saya bisa bertobat 180 derajat? Kan harus dikasih caranya, kan begitu. Firman Tuhan jelas, Yesus memberikan contoh dan caranya di sini. Di sini Yohanes 8, perempuan yang berzina. Ini saya ambil perikop ini, akan saya kasih yang lain-lain juga, tapi tidak saya bacakan lagi. Tapi saya membacakan ini sama-sama kita, tolong dibuka Yohanes 8. Ini kisah yang sering kita dengar. Kenapa ini sampai menjadi nats atau tercatat kejadian ini di Alkitab? Bisa dibuka Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Nanti pelan-pelan kita coba. Sebenarnya dari kisah ini, kejadian ini, pasal ini, banyak judul yang akan diterbitkan dari kisah ini. Tetapi saya mengambil dari kisah pengampunan membawa kepada pertobatan. Pertobatan yang 180 derajat. Itu maksudnya ya. Karena setiap saat kita dosa, bersalah. Tetapi bisa 180 derajat. Boleh, sudah dibukakan? Nah, ya. Nanti sampai ayat 11, tapi kita akan baca dari ayat 1 dulu ya. Yang penting yang ditampilkan kita baca. Ini kan ayat 1 sampai 2 ya. Nah, kita bacakan 1, 2, 3. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Seluruh rakyat loh, tidak ada, berarti tidak ada sisa di rumahnya. Dibawa semua, mungkin anak kecil pun dibawa. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ternyata orang Farisi juga enggak ketinggalan dia berbuat sesuatu di acara itu. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya,
Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, saya katakan tadi di sini ini perikop ini bisa banyak judul. Banyak mengupas peristiwa ini. Ya, ada yang mengupas apa sih yang ditulis Yesus? Kok bisa menulis dengan jari tangannya? Ada yang mengupas begitu. Ya. Sebenarnya firman Tuhan ini kalau kita lihat, kita baca, banyak yang kita temukan. Tetapi yang saya mau bagikan secara konteks firman Tuhan ini adalah di mana Tuhan mengampuni orang berdosa, yaitu perempuan ini, membawa dampak kepada wanita ini. Terkadang kita berpikir bagaimana caranya supaya saya bertobat 180 derajat. Kalau kita renungkan firman Tuhan ini, saya baca sebelumnya dari ayat 1, pasal 1, kenapa muncul ini ayat 8. Ini sebenarnya banyak perjalanannya sampai pasal 21. Kita harus baca, ini kan surat. Ini kan Yohanes menuliskan. Jadi kita harus baca. Apa sih kisah, kenapa muncul ini perempuan berzina? Karena begitu ketatnya hukum Taurat itu, hukum Musa pada saat itu. Mereka menghidupi 1.500 tahun sebelum kedatangan Tuhan. 1.500 tahun ini sudah berakar di dalam, sudah masuk kepada kehidupan, menjadi habit bagi kehidupan mereka. Bayangkan kalau mereka dikatakan semua dikatakan masyarakat di situ datang. Saya bayangkan Bait Allah pada zaman itu mungkin sinagogi kali apa Bait Allah. Datang semua loh, tanpa terkecuali. Dan kalau kita baca kisah-kisah di Alkitab, selalu berkata semua. Wah, luar biasa ya kalau kita setiap hari Minggu. Semua yang terdaftar di gereja ini datang terus. Luar biasa, hanya mendengar firman Tuhan. Enggak ketinggalan, orang Farisi Taurat pun ikut. Tetapi tujuannya salah, karena iri. Ya, karena kalau orang Farisi lihat kondisi begini, kehilangan katakanlah umat yang mereka sudah bina bertahun-tahun, 1.500 tahun. Mereka nggak dapat pekerjaan lagi. Karena selalu mereka kalau orang Farisi harus lewat mereka semua, imam segala macam untuk datang kepada Tuhan. Tapi ini luar biasa, kalau kita baca dikatakan seluruh rakyat datang kepadanya. Tidak main-main. Seluruh tanpa kecuali. Bahkan bayinya pun dibawa. Kenapa? Saya percaya bayi pun dibawa. Karena aturan hukum Musa, Taurat, bahkan sebelum lahir bayi, dia sudah ajarin, hafal. Kalau di Kejadian Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, mereka hafal itu. Mulai dari dalam rahim sudah diajarkan ibunya. Makanya Musa waktu itu hanya dikasih berapa bulan waktunya. Dia ajarin, kesempatan lagi ketika diasuh kembali, diajarin. Dan itu menjadi satu komitmen bagi bangsa Israel pada zaman itu. Jadi kalau kita lihat, pastilah dibawa. Pasti ibu-ibunya sudah saya ajari, ayo saya bawa kepada Yesus. Tapi mereka, perpecahan di antara mereka, ada yang berkata dia Mesias. Dia seorang nabi. Kalau orang Farisi tentu dia seorang rabi, guru. Makanya selalu Yesus mengajari kalau orang Farisi, Taurat, selalu
Dia sebagai guru, bukan sebagai Tuhan. Makanya banyak perumpamaan kan yang mereka tidak pahami. Saya guru, oke kamu panggil saya guru, saya bagikan. Saya sebagai guru. Saya ajarin kamu, tapi kamu gak paham. Dia kasih perumpamaan banyak, sehingga bingung mereka. Bahkan murid-muridnya bingung. Tapi kepada murid-muridnya, dia sebagai Tuhan. Nah, kalau kita baca firman Tuhan ini, Farisi berkata, Rabi, tapi perempuan berjilbab berkatakan, Tuhan. Beda kan? Kalau kita menganggap Yesus sebagai guru, sampai tingkat selevel guru lah kita terima. Tapi kalau perempuan ini berkata, dikatakan apa? Tuhan, ya kan dikatakan, Tuhan, tidak Rabi. Kok bisa perempuan berzina berkata Tuhan? Padahal sebelum dikatakan, sebelum Tuhan berkata, dia menerima pengampunan, dia sudah berkata Tuhan. Jadi kalau kita berkata Tuhan kepada Yesus, artinya bahwa kita melihat kepada karya Yesus di kayu salib. Bagaimana coba seorang wanita seperti ini walaupun itu menguji. Kalau Yesus berkata, oke, sesuai dengan hukum Musa. Karena memang Yesus hidup di zaman hukum Musa, Taurat. Jadi posisi seperti itu, Yesus harus menghidupi Taurat itu juga. Karena dia menggenapi Taurat. Karena tidak ada yang bisa menggenapi, hanya Yesus menggenapi. Ya kan? Makanya kalau kita baca Matius, Tuhan Yesus berkata, kamu bilang jangan berzina. Tapi aku berkata, kamu melihat wanita saja sudah tidak baik, itu sudah berzina. Waduh, katanya. Bagaimana? Karena mereka turunkan standar firman Tuhan. Karena Taurat itu dari Tuhan, tidak salah. Tapi maksud Tuhan bukan hanya fisik. Jadi Tuhan menggenapi firman, menggenapi Taurat itu, tetapi bukan sekedar fisik saja. Di jiwanya, pikiran. Perempuan ini sebenarnya sudah siap mati, pasti dilempari, pasti. Karena berarti semua orang yang datang, rakyat itu sudah memegang batu berarti kan. Bayangkan, apakah hanya 2 batu? Karena katanya sampai mati biasa dirajam. Jadi masing-masing mungkin ada punya kantongan batu. Batu banyak dibawa. Jadi mereka hanya bawa batu karena memang itu hukumnya. Karena mereka kalau tidak lakukan itu, mereka pun melanggar. Serba salah kan? Tapi kalau Yesus berkata, oke, sesuai dengan hukum Taurat, lempar. Ini maksudnya orang Farisi itu, ya di sinilah jebakannya. Oh, katanya kasih. Iya kan? Apa sih yang dibagikan? Kalau kita baca sebelumnya, akulah roti hidup katanya kan. Kalau kita baca, dari pertama kita lihat, akulah firman. Ya kan? Firman menjadi manusia, akulah roti hidup. Waduh, dibawalah ini, apakah kita lihat dulu, apakah dia mengasihi? Nah, jebakannya di situ. Tapi kalau tidak dia lakukan, apa yang terjadi? Dia juga melanggar. Jadi serba salah, tapi luar biasa hikmat Tuhan. Bahwa dikatakan, ini membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Ya, kalau Roma 3 ayat 23. Ya, tak seorang pun manusia yang benar. Semua telah kehilangan kemuliaan, sudah berdosa. Makanya ketika dia katakan, siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama sekali melempar. Karena mereka pegang batu semua, nggak ada pegang senjata yang lain, tetap batu. Karena harus dirajam seperti murid Yesus yang dirajam itu ya. Mereka berarti setiap rumah punya stok batu kan berarti kan. Bayangkan kalau di rumah mereka itu stok batu. Batu ngumpulin di pintu utama lah kali ya. Jadi kalau mungkin datang udah siap itu karung batu. Karena apa? Karena apa? Setiap mereka dengar si A, si B sudah dibawa kepada tempat pengadilan di sana, itu adalah pintu. Satu pintu di sanalah tua-tua akan memutuskan apakah itu mati atau tidak, dirajam apa tidak. Jadi mereka harus cepat bawa batu dan mereka luar biasanya apa? Kalau tidak ikut melakukan, mereka merasa bersalah tidak melakukan hukum Taurat, kecuali nggak didengar mungkin ya. Jadi bayangkan stok batu
penuh di rumah hanya untuk melakukan hukum Taurat. Kenapa? Banyak yang salah, pasti tentu banyak yang melanggar. Pasti. Jadi perempuan ini sudah siap menerima hukuman rajam. Pasti. Bayangkan kalau dia seorang wanita dibawa ke tengah-tengah diperlakukan seperti itu, waduh. Gak kebayang ya. Ini terakhir, artinya tidak memikirkan lagi kehidupannya. Tetapi luar biasa apa yang kita lihat. Firman Tuhan ini berkata, Tuhan bukan bela, tapi ini adalah nubuatan Tuhan untuk dia melakukannya di kayu salib. Ya. Bicara perzinahan, kalau di perjanjian lama, itu kata kiasan juga di sana ada, itu di mana orang Israel menyembah berhala. Itu termasuk perzinahan. Karena Tuhan tidak mau diduakan. Janganlah ada pada ilah lain di hadapanku. Itu perzinahan namanya. Makanya ketika orang Israel pergi menyembah patung, langsung saat itu jatuh hukuman. Tidak main-main hukumannya kalau dia perjanjian lama. Langsung Tuhan lakukan hukuman bagi mereka. Dan bahkan umat pun misalnya pada zaman itu langsung ada 3.000 mati langsung ketika Musa turun dari Gunung Sinai membawa batu yang tertulis 10 hukum Taurat. Dia lihat sudah melakukan perzinahan. Mereka sudah menyembah patung lembu emas. Langsung saat itu apa? 3.000 orang mati. Itu akibat, itu sama dengan perzinahan. Ya. Tetapi luar biasa. Seorang Petrus, kalau kita baca Kisah Para Rasul. Zamannya Yesus, di mana Roh Kudus dia berkhotbah, 3.000 bertobat, digenapi. Perjanjian lama digenapi di Petrus. Ya, kalau kita lihat juga ya, pada perjanjian lama, ya ada tua-tua 70 sebelum imam turun. Ada 12 suku. Kita lihat digenapi. Yesus pun punya 12 murid. Dia pun punya 70 murid. Kalau kita baca menarik sekali. Iya ya. Perjanjian baru sungguh sangat menggenapi di perjanjian lama. Semua itu terjadi. Luar biasa. Perjanjian lama bagaimana dia berdosa jatuh hukuman. Tetapi setelah Yesus dikatakan di sini, kenapa Yesus tidak menghukum wanita itu? Ini pun kita harus tahu. Bukan sekedar hanya kalau saya hukum tidak ada kasih. Tapi Yesus menggenapi kitab Yesaya. Ya, kitab Jeremia, kitab Yehezkiel digenapi. Terbukalah di Lukas. Ya, coba bisa di Lukas 4 ayat 18. Kenapa dia tidak menghukum? Tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi ini menghukum, merajam, menghakimi, atau mengampuni. Ada ini. Ya, sama-sama kita baca Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini tujuan Tuhan Yesus datang. Gak ada kan kata-kata menghakimi. Bahkan dia datang untuk apa? Menyampaikan kabar baik, yaitu Injil. Berita baik. Karya Yesus di kayu salib. Itulah Injil. Dia mati, bangkit, naik ke surga. Tujuannya untuk apa? Adakah tujuan Yesus di sini menghakimi? Merajam, tapi dia membebaskan tawanan, keterikatan setan, dosa, apapun.
seperti perempuan ini. Dia dibebaskan dari tawanan perzinahan. Kenapa Yesus sampai ke bait suci yang di sini? Saya kadang berpikir, kalau kita lihat Yesus kepada misalnya ke satu tempat dengan perjuangan menyeberangi danau hanya untuk melihat orang yang kerasukan setan, satu orang. Dia tahu bahwa ada perempuan yang akan dibebaskan. Dia menunjukkan, mendemonstrasikan tujuannya datang ke bumi ini untuk apa. Ini penggenapan dari nabi-nabi sebelumnya, seorang nabi, Nabi Yeremia. Ya, coba kita buka Yesaya saja, Yesaya 61. Ayat 1, 2, Yesaya. Jadi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, semua nabi-nabi itu digenapi kok semua firman Tuhannya. Ada? Yesaya 61 ayat 1, 2. Ini kita ingat ya kata-kata ini. Dikatakan di sini, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ini Yesaya. Dia tidak mengerti apa maksudnya, tapi dia perkatakan karena dia seorang nabi. Seorang nabi adalah utusan dari Tuhan untuk menyampaikan perkataan Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, itu orang miskin, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang terkabung. Di sini hari pembalasan Allah tidak ada di Lukas 4 ayat 18. Tadi buka dulu Lukas 4 ayat 18. Adakah hari pembalasan? Tapi di Yesaya dikatakan bahwa untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Coba tadi di Lukas 4 ayat 18. Kalau dibuka banyak hal ya yang penggenapannya, kita harus belajar dari firman Tuhan ini. Luar biasa ya. Ini Yesaya ini 700 tahun sebelum Yesus. Dia sudah berkata, aku akan datang. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, ayat 19. Ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apakah disebut ada pembalasan? Berarti kedatangan Tuhan pertama, dia memberikan tahun rahmat. Nanti kedatangan Tuhan kedua kali, dia akan ada pembalasan kepada mereka yang gak percaya. Kedatangan Tuhan kedua kali dan pembalasan itu berlaku. Dinubuatkan berarti digenapi nanti di kedatangan Tuhan kedua kali. Tetapi kedatangan Tuhan yang pertama memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa maksudnya tahun rahmat? Ya, kalau bahasa Inggris itu apa namanya? Ada grace, ada apa lagi? Mercy. Nah, artinya sesuatu yang kita terima untuk kita dihukum. Tetapi kita terima pembebasan. Jadi rahmat itu seharusnya kitalah yang dihukum. Kitalah yang disalib. Tetapi dikatakan dia beritakan tahun rahmat Tuhan. Aku bebaskan. Kini tahun pembebasan. Itu bicara tahun rahmat Tuhan telah datang. Sampai nanti kedatangan Tuhan kedua kali. Berhenti tahun rahmat Tuhan. Langsung datang tahun pembalasan. Di atas kita baca pembebasan, memberitakan kabar baik. Itulah tujuan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak mau berkata, oke, lakukan seperti hukum Musa. Karena Tuhan Yesus menggenapi hukum Musa itu, hukum Taurat, masuk kepada tahun rahmat. Kalau dulu sudah dikatakan langsung dihukum, langsung dirajam, langsung. Tetapi Tuhan dikatakan kalau di Petrus, karena keadilan Tuhan. Dia sudah adil, cukuplah udah 1500 tahun ya katanya. Dia langsung turun. Karena lewat para nabi dia orang tidak bertobat. Tapi dia harus turun, memang harus turun. Untuk memberitakan tahun rahmat. Jadi kalau kita lihat,
yang wanita ini sudah siap menerima hukuman Musa. Tetapi Tuhan balikkan kepada tahun rahmat. Kedatangan Tuhan, makanya ketika dia di sinagoge bait Allah, ketika dia bacakan itu Yesaya, langsung mereka melototin Yesus. Apa ini orang, apa ini Mesias apa? Kok bisa semua apa yang kami, aturan-aturan yang pokoknya dosa rajam, hukum. Itu aja di dalam pemikiran 1500 tahun, hukum, rajam, tindas, bunuh, semua itu sudah dirasuki di dalam pikiran. Kedatangan Tuhan, mereka kaget. Kok bisa ya? Yang buta sembuh, yang terikat dilepaskan. Kok bisa ya? Itu menggenapi firman Tuhan ini. Sehingga Yesus konsisten. Semenjak Yesus berkata, aku datang untuk memberitakan rahmat Tuhan. Sudah selesai masa hukum Musa yaitu Taurat. Sekarang adalah tahun kasih karunia. Anugerah, kemurahan, kebaikan. Jadi tidak ada dari pihak Tuhan Yesus untuk kita, apa itu kita dikutuk, apa kita itu dihakimi, apa kita itu di segala macam tuduhan, tidak ada. Ya, bisa dibuka yang Ibrani 8 ayat 10 atau 12. Sebenarnya atas kalau kita baca ini penggenapan juga dari tulisan para nabi, Yesaya, Yeskiel, Jeremia, tapi dinubuatkan di sini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Yesus, Tuhan menjadi Allah, kita umatnya. Kalau dulu tidak, jauh. Tidak ada yang bisa umat datang kepada Tuhan, harus melalui imam. Kalau ada umat pasti mati. Makanya Tuhan katakan, aku menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bapa sebagai gembala, kita yang digembalakan, kan gitu. Mazmur 23 tergenapi di sini. Dikatakan, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Makanya kalau sudah lahir baru, ada Roh Kudus di dalam kita. Jadi perubahan sesuatu bukan dari luar, tetapi dari dalam. Kalau kita sudah ada Roh Kudus, kita harus mendengarkan Roh Kudus. Bagaimana caranya kita mendengarkan Roh Kudus? Kembali ke Roma 10 ayat 17 tadi kan. Karena Roh Kudus akan terkoneksi dengan firman. Tidak boleh berlawanan. Ya. Makanya seperti Maria duduk di kaki Yesus, dia harus dengar. Bukan lihat, tapi dengar. Makanya kita harus peka kepada suara Roh Kudus. Jadi imun timbul dari pendengaran, kita harus dengar. Nah, coba yang selanjutnya tadi Roma 8, Ibrani 8. Jadi mendengar firman Kristus, bukan orang lain ya. Kalau pendeta juga bukan mendengarkan firman pendeta. Bisa juga salah pendeta di sini. Tapi firman Kristus harus diuji. Silakan buka lagi Ibrani 8. Jadi kita belajar biar tahu firman Tuhan ya. Jadi saya juga belajar. Jadi saya impartasikan gitu kan. Coba tadi Ibrani 8. Ayat 12 saja. Ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Ini ya. Tahun rahmat. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi dosa kita itu sudah lupa. Dari sebelum kita lahir 2000 tahun yang lalu, kita belum ada. 2000 tahun lalu Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Sebelum kita lahir dosa kita sudah diampuni. Bagi mereka yang sudah terpanggil, terpilih. Ya, terpilih kalau kita baca itu Roma 12 ya. Dikatakan, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi perkara dosa tidak ada lagi di hadapan Tuhan. Tetapi percayakah kamu saya sudah ampuni? Percayakah kepada saya karya salibku oleh darahku? Makanya waktu perjanjian lama, setiap orang berdosa dibawa kambing, dibawa binatang. Yang dicek imam, orang berdosanya apa? Dombanya. Yang dicek. Kamu berdosa apa tadi ya? Bukan. Kambing yang dilihat dombanya, cacat apa enggak?
Kalau nggak cacat, oke, tumpang tangan di atas kepalanya. Transfer dosanya ke binatang itu. Baru disembelih. Sah dengan darah binatang. Langsung, sudah sah kata imam, langsung itu pulang dengan sukacita, berarti aku diberkati. Tapi binatang yang dilihat bukan orangnya coba. Jadi kita pun sama. Di hadapan Allah. Janji Allah dengan kita sangat beda dengan janji perjanjian lama. Perjanjian lama kepada manusia, kalau perjanjian baru lewat Yesus Kristus. Janji Allah kepada kita lewat Yesus Kristus. Jadi kita diwakilkan. Diwakilkan Yesus di hadapan Allah, makanya dia harus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, membela kita. Aku sudah selesaikan dosa mereka. Bapa yang berikan kepadaku kan mereka dan ada di tanganku. Dan juga semua mereka itu adalah umat kita kan. Aku sudah selesaikan. Jadi Tuhan tidak melihat kita secara berdosa karena Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib. Makanya Yesus pembela kita, dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Berbicara karena itu berkat, kebaikan. Jadi sudah selesai, hanya perkara sekarang kita. Percayakah kita? Itu saja. Jadi kadang kita kembali kepada orang Farisi, kalau tidak berbuat sesuatu dari dirinya, kudus, layak, sepertinya kurang mantap. Makanya orang Farisi sangat senang kalau mereka berbuat sesuatu yang baik, makanya berdoa di tikungan-tikungan, menunjukkan bahwa mereka mampu. Padahal satu aja salah, semua salah. Karena dikatakan, apabila kamu baik-baik mendengarkan dan melakukan perintah, segala, Ulangan 28, segala perintah. Jadi kalau satu, gugur yang lain. Jadi hanya Yesus yang tidak kenal dosa, yang tidak bercacat, dijadikan dosa. Jadi dosa kita ini masuk, ditangguhkan ke tubuh Kristus. Jadi berarti yang sisa kepada kita berkat, diampuni, terhubung dengan Yesus. Jadi kita diwakilkan Yesus. Kemenangan Yesus adalah kemenangan kita. Pembebasan itu sudah Tuhan bayar sempurna. Hanya persoalannya kan bicara iman tadi itu kan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh pekerjaan Yesus di kayu salib. Bukan karena pekerjaan kita, kan? Bukan karena usahamu. Jangan ada orang bermegah. Jadi bagaimana kita bisa katakan bertobat 180 derajat? Seperti wanita ini. Seharusnya ini adalah transisi perjanjian lama ke perjanjian baru. Wanita berzina. Seharusnya dia harus jatuh hukuman sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi dibebaskan. Yesus menunjukkan. Dari sisi adat istiadat pun mereka, Yesus menunjukkan, membebaskan. Karena pada zaman itu setiap perempuan dianggap nomor sekian. Posisi. Selalu pria yang, makanya nggak muncul prianya mana ini. Berzina tapi kok nggak mana yang prianya nggak ada kan? Begitu sombongnya orang Farisi. Karena selalu perempuan yang dipersalahkan dan harus dirajam. Tapi laki-lakinya nggak muncul. Inilah kebudayaan adat istiadat mereka. Selalu prianya nomor 1. Wanita nomor 2. Makanya ini yang harus dihukum. Jadi mereka membuat aturan-aturan. Dan Yesus berkata, mulai saat ini tidak ada perempuan lagi menerima hukuman dibedakan laki atau perempuan. Tetapi di hadapan Tuhan, laki perempuan itu umat kesayanganku. Dia balik semua perjanjian lama Taurat itu. Jadi makanya kita semua, siapapun kita, mau wanita, mau pria, datang kepada Tuhan menjadi imam dan raja bagi Tuhan. Artinya wanita, laki menentukan bangsa kita ini mau dibawa kemana. Karena kita imamat raja nih. Kita adalah imam dan raja di hadapan Tuhan untuk Indonesia. Artinya kita di atas mereka. Kalau mereka berkata, Indonesia hancur. Kita di atas mereka. Tidak dalam nama Yesus. Makanya kalau berdoa kita kan dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah menyelamatkan, mengasihi dunia ini. Tetapi tubuh Kristus datang. Aku adalah imam. Bayangkan imam pada perjanjian lama sangat menentukan. Membawa persembahan apakah ini layak apa tidak ke hadapan Tuhan. Sebagai raja dia harus memutuskan untuk kesejahteraan rakyat.
Jadi kita imam dan raja di hadapan Bapa bagi Yesus Kristus. Untuk apa? Jadi kita di atas rata-rata. Kalau dibilang kita katakan, kamu dikutuk loh. Oh sorry, saya imam raja bagi Tuhan. Tidak ada yang bisa di atas saya lagi. Jadi tergenapi Ulangan 28 itu. Kalau kita baca itu luar biasa. Kita diangkat. Ya. Boleh sedikit dibuka Ulangan 28. Saya sedikit-sedikit lah saya ini ya. Ulangan 28. Ingat ya, tidak mengingat dosa. Sudah dimasukkan ke tubir paling dalam. Jadi yang mengingat itu siapa? Setan. Dia dakwa kita. Tuh kamu lu. Darah Yesus sudah cukup membasuh dosa saya. Bukan saya dengan Bapa, tapi perantara Yesus. Lihat Yesus. Langsung takut dia. Kalau kita bilang lihat Yesus, lihat darah Yesus. Kita bilang ke setan, langsung takut. Ya. Coba Ulangan 28 ayat 1, 2. Ini tergenapi. Sangat luar biasa. Ya. Lihat ini. Ini kan hukum Taurat ya. Makanya tidak ada yang bisa mereka lakukan apapun. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Taurat itu ya. Dikatakan di sini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Adakah orang mereka bisa melakukan ini? Tidak ada. Karena memang dasarnya mereka tidak bisa hukum Taurat, hukum Musa dibenarkan. Tidak ada pembenaran. Karena di sini adalah melakukan. Orang yang melakukan akan hidup karena, jadi di sini melakukan. Nah, kalau kita lihat di sini nggak ada yang bisa mereka perbuat sehingga apa di bawahnya. Jadi pertama Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, di atas bumi. Ini tergenapi ketika Yesus mengambil posisi kita di kayu salib. Dia mati bangkit naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Kita ini di dalam Yesus. Harus paham, kita ini di dalam Yesus. Berarti kita pun ditempatkan bersama-sama dengan Yesus. Di sebelah kanan Allah Bapa. Luar biasa. Sehingga kita di atas segala bumi. Di atas bangsa. Makanya kita imam dan raja. Coba ayat 2-nya dikatakan. Kita lihat ayat 2-nya ini. Jadi untuk menerima berkat kita harus paham dulu. Apakah kita di atas segala bangsa. Karena Yesus yang menentukan nasib kita. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagimu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3. Barulah diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Kita katakan amin. Kalau mereka tidak katakan amin. Kalau kutuk mereka katakan amin. Tapi kalau ini enggak mereka katakan. Tapi kita yang sudah ditebus dalam Yesus berkata amin. Dan selanjutnya kita aminkan semua itu, berkat itu. Kenapa orang bangsa Israel tidak bisa menyebutkan amin? Karena mereka berkata, enggak mungkin saya bisa lakukan. Segala semua perintah, enggak bisa. Hanya Yesus mengangkat kita oleh darah Yesus sampai duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau kita baca yang diberkatilah engkau, baru kita akan diberkatilah saya di kota Semarang. Diberkatilah saya di tempat pekerjaan saya, usaha saya. Amin. Tapi mereka tidak bisa amin. Oke, buka dulu Ulangan 27 ayat 11. Kita perbandingkan. Kenapa bisa seperti ini? Firman itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Ya. 27, 12, coba yang selanjutnya. Terus, buka dulu. Terus. Ya, sampai ketemu aminnya itu ya. Ketemu terus, 14, 15. Ya ini. Jadi di hadapan Allah, Musa berkata, dan orang bangsa Israel berkata, apa yang diperintahkan kepada kami? Kami katakan, kami sanggup. Tapi mereka nggak bisa berkata amin. Tapi herannya, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan. Suatu kekejian bagi Tuhan. Buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu harus menjawab, amin. Terkutuklah, amin. Coba lanjut 16.
Ini kalau kita baca selanjutnya, diaminkan semua kutuk. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terus, kalau kita baca, ya, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah. Ya, lanjut lagi, kita baca nih, diaminkan semua kutuk. Ada lagi, terkutuklah orang yang memperkosa hak orang lain, hak yatim, dan selanjutnya. Setiap kata kutuk diaminkan sama mereka. Tapi Ulangan 28, setiap berkat tidak diaminkan. Kenapa? Karena mereka enggak mungkin bisa kami lakukan itu. Tapi memang kalau kutuk ini memang karena kami tidak bisa melakukan apa-apa. Dan itu yang kami kerjakan. Kami lakukan. Karena apa? Belum ada penebusan. Enggak ada Roh Kudus di dalam mereka. Jadi ketika Tuhan janjikan dari abad ke abad itu Roh Kudus ada di dalam kita. Hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kita bisa berkata amin. Jadi pada zaman itu terkutuklah, diaminkan. Tapi Ulangan 18, diberkatilah engkau di ladang. Di atas saja enggak sanggup saya. Apabila engkau baik mendengarkan dan melakukan segala perintah. Dan setelah itu dilakukan harus diangkat. Enggak ada yang bisa diangkat. Kerinduan mereka sih diangkat. Siapa yang diangkat? Musa tertinggi pun takut kok. Tetapi memang harus Yesus naik ke sebelah tangan Allah Bapa. Dia membawa kita di dalam Yesus. Makanya kenapa dikatakan di dalam Yesus. Amin. Artinya amin. Terjadilah apa yang Tuhan katakan. Itu yang benar. Jadi kalau kita lihat jangan takut-takut membaca Ulangan 18 lagi. Sebutkan amin gitu. Ya. Ya Mister Ulangan 28 disebutkan amin gitu ya. Kalau mereka tidak bisa, saya karena ada Yesus. Dia yang bela saya. Saya katakan amin. Jadi kenapa kita tidak paham, tidak bisa bertobat? Kenapa? Karena kita tidak mengerti perbuatan Yesus begitu dahsyat dan luar biasa. Coba kalau kita lihat Matius itu ya. Kalau Matius 9, ikutlah aku. Kata Yesus, coba. Kok seorang kepala pemungut cukai dan dia dijauhkan, disingkirkan oleh bangsa Yahudi karena dia untuk keuntungan orang Romawi. Sehingga dia, saya yakin, udah hancur hatinya itu. Tidak ada yang menemani dia dari bangsanya sendiri. Hancur, itulah yang tadi nyanyi itu. Hina hancur hatinya. Tidak ada yang bisa dekat sama dia. Tetapi ketika Yesus tahu hatinya. Si Matius itu tahu hatinya. Siap dituai. Ikut aku. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya berikan hidup bagi engkau. Langsung bangkit dia kan. Seharusnya begitulah kita ya. Lompat langsung kalau kita udah tahu kebenaran. Matius. Nah, minggu kemarin kita udah dibagikan tentang Zakheus. Zakheus juga sama kerjanya dengan Matius. Matius menuliskan Matius ini dia sendiri. Dia tahu percis. Dia tulisin sangat senangnya dia. Saya harus tuliskan ini. Tuhan pakai dia. Zakheus coba. Sama seperti Matius kondisinya, dijauhi. Tapi apa? Zakheus. Tuhan tahu si Zakheus ini hancur hatinya. Makanya kenapa harus Tuhan turun ke bumi ini? Karena dia yang tahu hati kita. Dia tahu persoalan kita. Dia tahu semua. Makanya kita harus langsung datang kepada Tuhan. Bukan kepada pendeta. Bukan. Kepada Tuhan. Jadi jangan sampai saya dinomor duakan dari Tuhan. Jangan. Ya, saya dengan jemaat sama. Cuman karena pendeta tugasnya memberitakan firman untuk datang kita kepada Tuhan gitu. Tapi sesuatu hal yang harus didoakan harus paham dulu bahwa Tuhan sudah memerdekakan dia. Barulah kita doakan kesembuhan, ya kan? Kita doakan karena paham dulu ini. Nah, kita lihat itu Zakheus itu begitu luar biasa, 180 derajat bertobat. Setengah daripada hartaku kuberikan kepada orang miskin. Dan apabila aku memeras, aku kembalikan 4. Itu ada dasarnya 4 ya, perjanjian lama itu memang dia harus kembalikan 4. Ada yang mengembalikan 5. Ada 4, ada itu dasarnya si Zakheus itu jelas. Benar dia lakukan, tetap dia ingat perjanjian lama, Taurat ya 4 kali. Dia genapi, harus saya kembalikan. Tetapi kan rugi pasti kan minus. Tapi karena dia tahu Yesus sumber berkat itu. Dia pasti kembalikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau kita lihat perkara seperti ini, begitu dahsyat mereka 180 derajat. Kenapa? Dia kenal Yesus. Dia tahu
Saya yakin tahu di Matius, kenapa dia tulis dari Matius 1, 2, 3, muncul di Matius 9. Dia ceritakan bagaimana Yesus dahsyat dan luar biasa. Berarti dia udah dengar, dia tahu ini luar biasa Yesus. Begitu juga Zakheus. Tapi karena dia sendiri, tidak ada yang dekatin, gak ada yang PI apa segala macam. Dia sendiri, tapi Tuhan tahu hatinya. Makanya dia datang kepada Zakheus. Ya kan, datang kepada Matius. Datang kepada perempuan berzina. Kalau sendiri si perempuan ini di rumahnya mungkin dia teriak-teriak lah ya. Siapa yang bisa membebaskan saya? Dia pasti teriak, tapi sudah diikat. Gak bisa lepas. Tapi Tuhan tahu dia datang. Aku pun tidak menghukum engkau. Kata-kata itulah yang menguatkan perempuan ini bangkit. Memberikan solusi. Ini dia yang saya cari. Langsung 180 derajat. Begitu juga Zakheus. Ini dia. Sampai datang ke rumahnya. Matius juga begitu. Hancur-hancuran hatinya. Ketika dia sendiri di rumah. Tidak ada yang bisa. Tidak ada seorang pun mendekati mereka. Hanya Yesus datang. Begitulah kita sekarang ini. Ketika kita memahami pekerjaan Yesus. Dia datang untuk pribadi kita. Dia datang pribadi per pribadi. Dia datang. Kalau kita mau renungkan firman Tuhan ini. Kenapa dia bisa berbalik 180 derajat? Karena pada saat itu seperti dikatakan, apa namanya? Seperti telur di ujung tanduk gitu ya. Sudah selesai, tapi kok bisa Yesus datang? Makanya sampai dia, kalau kita lihat bagaimana dia meminyaki Yesus kan, mengurapi. Itulah sampai dia berikan yang terbaik, yang mahal untuk Yesus. Begitulah kita renungkan firman Tuhan ini. Kenapa ada tertulis Matius, perempuan berzina, ya? Bagaimana Tuhan Yesus meninggalkan 99 domba hanya untuk mencari domba yang hilang? Siapa itu kita? Kalau kita mungkin punya 100 domba hilang satu, biarlah satu nggak apa-apa. Nanti kalau domba 99 ditinggalin pasti lebih kacau. Pasti loh, memang sifat ada domba begitu, ditinggalkan nggak ada gembalanya. Kalau ada suara anjing atau apa binatang liar langsung kabur. Tapi kenapa? Adakah di bangsa Israel atau di kita punya 100 kita tinggalkan 99 cari satu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada manusia yang bisa seperti ini. Hanya Yesus yang bisa. Makanya dia datang kepada pribadi kita. Makanya jangan heran kalau ada gak suka si A si B. Jangan lihat itu. Karena kita bisa berkata, aduh dasar ini menyakiti hati, gak tahu siapa aku ya. Ya memang gak tahu. Hanya Yesus yang tahu. Makanya datang kepada dia tinggalkan 99. Kita para pekerja ditinggalin. Sono saya mau cari dulu yang satu ini. Dia datang, ketok-ketok pintu. Siapa yang membukakan, aku datang, masuk katanya. Bahkan diajak makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wahyu 3 ya kan. Luar biasa. Jadi jangan sampai kita berkata, dasar pendeta gak ngerti siapa aku. Ya memang aku gak ngerti, terbatas. Ini, tapi Yesus tahu loh. Makanya dia datang nanti. Ya, artinya di sini karena belas kasihan. Kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi. Apapun persoalan kita. Dia yang tahu. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Kasih mereka, dia pun pergumulannya beda tapi ada pergumulan. Makanya kita harus saling mendoakan, saling meneguhkan. Semua punya persoalan. Yang tidak punya masalah siapa? Yang lupa bernapas. Ya coba orang mati dicubit pun dia gak terasa sakit. Ya kan? Di ngomongin pun dia udah. Ya, tapi kalau semasa masih ada hidup, ada persoalan. Itu membawa kita semakin dekat kepada dia. Bukan semakin jauh. Kalau semakin jauh ya iblisnya nelan langsung. Ya, datang kepada dia. Jangan sampai aku tidak ada di jemaat ini yang memperhatikan aku. Ya memang siapa yang tahu? Aku pun punya masalah. Tapi Yesus tahu. Datang kepada perempuan yang berzina. Yang siap dirajam. Tapi Yesus menyelamatkan. Aku datang bukan untuk orang yang benar. Orang sakit membutuhkan tabib. Itu saya. Kata Tuhan Yesus kan. Puji Tuhan. Waktunya terbatas. Puji Tuhan, kita lanjut lagi. Kapan-kapan ya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Keajaiban yang luar biasa bukan karena perbuatan kami. Tapi Tuhan tahu Engkau datang ke bumi ini. Karena Tuhan tahu pribadi lepas pribadi. Ketika Tuhan belum datang ke bumi ini, terjadi kekacauan, penghakiman, pembunuhan, saling menyalahkan. Tetapi ketika Tuhan datang ke bumi ini untuk solusi
Hanya Tuhan yang tahu setiap persoalan kami, setiap masalah kami, setiap apapun latar belakang kami. Tuhan yang tahu. Kami tidak bisa lepas. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan memberitakan tahun rahmat, pembebasan, penyembuhan, kelepasan, membebaskan orang yang tertindas dari kesengsaraan. Engkau sudah selesaikan sempurna di kayu salib. Semua kutuk dosa, kesalahan, kesengsaraan kami sudah ditangguhkan kepada tubuhmu di kayu salib. Segala kutuk apapun, kemiskinan, kekurangan, Tuhan sudah ambil dari kami. Supaya kami menerima yang baik, menerima berkat dari Tuhan. Baik itu secara rohani, baik itu secara jasmani. Karena Tuhan Bapa kami sebagai gembala kami yang akan menyediakan yang terbaik, membawa kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Bahkan Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kami. Kalaupun lawan-lawan kami selama ini persoalan, atau karena dibalik itu semua pekerjaan si jahat, tetapi Tuhan menyediakan hidangan yang baik. Kadang kami tidak mengerti di luar apa yang kami pikirkan. Ada roh jahat, ada orang yang gak suka, tetapi Tuhan sediakan bagi kami hidangan yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, hidangan yang baik, firman-Mu ya dan amin, yang tidak berubah. Itulah yang menjadi hidangan kami. Kami terus mengenal Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus, kita masuk ke perjamuan kudus, silakan.